Press Conference Audisi Umum PB Jarum 2022 dan sekarang saatnya saya akan membuka sesi tanya jawab bagi rekan-rekan media. Kami sekarang akan persilahkan 3 dulu ya penanya untuk bertanya kepada kami. Caranya gampang, harap klik opsi raise hand, nanti rekan-rekan media akan dipilih oleh Mega Pro untuk memberikan pertanyaan. Oke, yang pertama, sesi pertama. Ada Mas Randy dari Warta Kota. Silahkan Mas Randy pertanyaannya. Mas Randy. Mas Randy, selamat siang. Apakah saya sudah terhubung dengan Mas Randy dari Warta Kota? Ya, belum bisa terhubung. Kita akan ke penanya berikutnya. Ada Mas Angga dari CNN Indonesia TV. Mas Angga, selamat siang. Halo, Mas Angga. Ya, halo. Mas Angga, selamat siang. Apa kabar? Ya, sepertinya masih sedikit ada kendala teknis. Kita tunggu rekan-rekan media. 3 pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber kita yang tentunya sudah hadir di acara press conference audisi umum PB Jarum 2021 yang akan berlangsung di Gor Jati Jarum. Mas Angga? Halo Mbak Yuni. Yes. Siap. Silahkan pertanyaan Anda, Mas. Mbak Yuni, saya mau tanya ke Mas Sigit nih, Mbak. Tadi kan Mas Sigit bahwa sebenarnya pertanyaan pertama, nanti ini kan hanya untuk kelompok umur 11 dan 13 ya Mbak di audisi sekarang. Nah, kira-kira total atlet yang diambil itu ada berapa orang untuk audisi tahun ini? Kemudian tadi soal kriteria nih Mbak, tadi kan Mas Sigit menjelaskan bahwa selain bakat, teknik, itu juga ada psikotes dan tes fisik nih. Tapi kan sebenarnya seperti kita ketahui bahwa di bulu tangkis sekarang nih faktor mental tuh kan menjadi salah satu faktor yang menentukan ya untuk seorang pemain bulu tangkis. Nah itu kalau misalnya di audisi ini nih Mbak, ini kan tahap awal nih, tahap seleksi awal ini bagaimana sih PB Jarum dalam hal ini audisi ini mengukur faktor mental dari si calon pemain ini, cara ngukurnya gimana nih untuk bisa tahu bahwa ini anak ini mentalnya bagus. Kira-kira faktor gimana cara ngukur mental pemain gitu, Mas Sigit? Itu aja Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mas Angga. Pertanyaan selanjutnya Mas Randy, Warta Kota. Mas Randy dari Warta Kota, kami persilahkan. Masih sudah bisa bergabung? Oh, belum bisa bergabung. Kita berganti ke Mas Thomas dari liputan6.com. Mas Thomas, silahkan pertanyaan Anda. Ya, selamat siang. Ya, halo, tes. Ya, selamat siang Mbak Yuni. Ya. Ini ada 2 pertanyaan nih untuk Mas Sigit. Ini kan aspek penilaian di audisi Jarum kali ini lebih ketat dah. Ini bibit seperti apa nih yang diharapkan bisa didapat oleh PB Jarum dari audisi kali ini? Yang kedua, kasus COVID-19 di Indonesia kan saat ini masih belum hilang sama sekali ya. Bahkan beberapa hari terakhir katanya naik itu angkanya. Ini kenapa PB Jarum berani ngambil langkah memperpanjang karantinanya menjadi 3 minggu? Ya itu aja sih Mbak. Oke, baik. Kita menjawab pertanyaan dulu. Pertama dari Mas Angga. Silakan Mas Sigit, pertanyaan pertama, kira-kira berapa pemain yang akan diambil? Kemudian gimana cara mengukur faktor mental si calon pemain ini? Mas Sigit laku nih sepertinya ya. Banyak pertanyaan tertuju ke sana. Silakan. Iya, Mas Angga. Jadi total atlet yang akan diambil kita belum bisa menentukan, tergantung di mana nanti pada tahap audisi itu berapa atlet yang sangat berpotensi yang bisa kita ambil. Itu sih, jadi untuk saat ini kami tidak bisa menentukan berapa yang akan kita ambil. Ada 5 ya 5, ada 10 ya 10, atau yang terbaik nantinya. Seperti itu Mas. Kemudian cara mengukur faktor mental yang akan kami lihat di mana dalam menghadapi tekanan mereka pada saat ikut karantina. Kemudian di dalam audisi pun nanti akan ada tahapan turnamen bagaimana atlet ini menghadapi kesulitan di dalam
pertandingan, kemudian daya juangnya seperti apa. Itu juga salah satu faktor bagaimana kita mengukur mental dari atlet tersebut. Gitu. Ya, artinya berarti Mas Sigit kalau dalam proses awal ini kita melihat murni di lapangan ya, bagaimana mental si para atlet yang akan ikut audisi. Betul. Tapi kemudian di karantina Mas Angga akan ada tes ya. Iya. Akan ada psikotes untuk para atlet yang masuk karantina. Seperti itu ya Mas Betul. Sigit. Oke, baik Mas Sigit, silahkan dijawab lagi pertanyaan selanjutnya. Oke. Memang kita mencari bibit yang terbaik, yang super, kemudian yang juga dari bakatnya memang kita harapkan bisa menjadi pemain kelas dunia nantinya, Mbak Yuni. Di situ kita mencari ya banyak aspek di mana postur, kemudian juga kesehatan nanti akan kita masukkan di situ juga. Kemudian apakah atlet ini yang akan kita ambil udah ada riwayat atau tidak. Tentunya nanti ada beberapa yang kita lihat juga dari situ. Ya, jadi kriterianya semakin banyak ya, Mas Sigit untuk mengambil pemain. Kemudian mengenai COVID-19 yang belum sepenuhnya hilang, mengapa PB Jarum berani mengambil langkah memperpanjang karantina menjadi 3 minggu. Mungkin ini Pak Yopi yang lebih cocok menjawab pertanyaan ini. Pak Yopi. Jadi kita sudah pernah, Kudus itu pernah menghadapi COVID pada saat Delta tahun 2021 di bulan Mei Juni itu saat parah-parahnya. Dan kita berhasil melewati itu dengan cara menerapkan protokol kesehatan yang baik. Pada saat itu hampir seluruh Indonesia tahu Kudus dalam tanda kutip itu zona merah. Semua sudut kota dimanapun kena yang namanya waktu itu jenis Delta yang waktu itu sangat menakutkan. Dan kita berhasil lolos dari itu dengan cara ya menerapkan protokol kesehatan. Kalau ada yang kena segera di karantina di tempat yang berbeda. Dan kita selalu menerapkan itu. Kemudian pada saat pandemi kita juga ngadain Liga PB Jarum 1, Liga PB Jarum 2 dengan atlet-atletnya di lingkungan sendiri. Dan semuanya sukses, tidak ada gejala-gejala atau dampak yang cukup parah. Dan makanya dari pengalaman 2 itu kita sudah pernah pengalaman menghadapi Delta pada saat itu. Kemudian kita menggelar 2 turnamen internal juga sukses. Akhirnya kita setelah berdiskusi dengan teman-teman, kita berani untuk ngadain audisi. Tapi hanya di satu kota karena kontrolnya kita lebih terkendali. Saya kira itu jawaban yang mungkin bisa disampaikan. Iya, baik, terima kasih Pak Yopi. Intinya untuk audisi ini tentu saja kita akan mengikuti ya protokol kesehatan yang ditetapkan dan sesuai lah dengan Satgas COVID-19. Baik, sebelum beralih lagi ke pertanyaan berikutnya, sekarang saatnya akan ada voucher belanja dari Blibli. Kita akan mengundi nama-nama media yang ikut press conference hari ini. Akan ada 5 pemenang, masing-masing voucher Rp500.000. Tetapi yang akan saya undi sekarang 2 pemenang dulu. Saya akan mempersilahkan Pak Dia ambil 1, kemudian Mas Sigit mengambil 1 nama. Oke, bisa langsung dibacakan Pak Dia nama dan juga tentunya medianya. Medianya apa sih? Iya, itu medianya. Namanya adalah Ali Arifin dari small.co.id yang memenangkan voucher Rp500.000 dari blibli.com. Mas Sigit, silakan. Nama medianya detik.com atas nama Mercy. Oke, 2 pemenang sudah di
ambil, sudah dibacakan. Selamat tentunya kepada rekan-rekan media yang memenangkan voucher blibli.com sebesar Rp500.000. Nanti akan dihubungi tentu saja oleh tim Mega Pro untuk mengambil vouchernya. Baik, rekan-rekan media, kita akan segera beralih ke sesi tanya jawab berikutnya. Sudah ada Mas Ali Arifin loh.